Oke friend, masih bersama gue Tanto Japa dan kali ini gue collab bareng channelnya siapa? Roni Mada Rizky. Roni Mada Ya. Rizky. Jangan lupa untuk di subscribe dan kali ini gue ngumpulin narasumber yang luar biasa nih. Ini ada Om Colin. Ini yang punya lovebird mutiara yang lakunya cukup luar biasa. Nah, kalau Om Roni ini punya lovebird siapa Om? Sukmo. Sukmo. Betina SF. Oh iya. Ini gua mau nanya untuk dari Om Colin dulu nih. Om Colin. Ini langsung disiarin di 2 channel langsung. Oh iya. Enggak cuma 1 channel aja, langsung 2 channel nih. Di Tanto Japa dan juga Roni Mada Rizky. Jangan lupa dua-duanya untuk di-subscribe. Om Colin, ini dari pertanyaan gue dulu nih ya. Ini mutiara jadinya itu prosesnya kan dari Balibu tuh ya. Pernah kita kontenin juga untuk di channel gue waktu pertama dulu. Itu kok bisa sih dari Balibu sampai jadi ke konslet, prosesnya berapa lama dan diapain aja sebenarnya? Prosesnya dari Balibu 2 tahun, Pak. 2 tahun. 2 tahun itu. Itu sembari dimainin juga. Sembari dimainin juga ya proses alam lah begitu aja. Ya sempat ngadat sekitar 1 bulan itu dimainin nggak bunyi sama sekali. Terus akhirnya ya alhamdulillah dia mau bunyi. Awalnya memang setelannya kita main ablak kan di lapangan, kita ablak apa begitu mulu gitu, nggak ada perkembangan. Coba saya bilang saya ganti setelannya, coba saya kerodong dari rumah, kerodong gitu, buka di lapangan aja kalau mau naik gitu. Alhamdulillah ada perubahan itu di situ ya, dari situ terus alhamdulillah stabil terus lah gitu. Nah, ini buat pembelajaran teman-teman bahwa proses itu nggak sesingkat itu ya. Teman-teman kan kadang-kadang taunya wah mutiara jadinya langsung enak nih, langsung koncer gitu ya nggak? Nah, padahal prosesnya di situ terselip ada 2 tahun. Bener nggak? Betul 2 tahun. Iya. Jadi kadang-kadang teman-teman yang baru ngerawat 3 bulan udah jenuh, 4 bulan udah menyerah. Ya ini bisa jadi pelajaran juga bahwa mutiara pun jadinya sampai 2 tahun. 2 tahun. Ya dari ya udah pokoknya udah kemana-mana istilah katanya ya, namanya dulu kan belum konslet ya kan, ya masih banyak kondangan. Ya alhamdulillah istilah kata ya banyak sedikitnya ya ada aja sih nyangkut mah ya. Tapi semakin kita telatenin, gelutin di kemana-mana kita jalan, alhamdulillah ya maksimal sih kerjanya sekarang mah. Oke. Nih, monggo nih Om Roni. Ya nih gantian saya mau tanya Om. Langsung. Ya, buat teman-teman biar gak penasaran. Jadi burung namanya mutiara Om ya. Mutiara. Itu bisa sampai sold out di orang pemilik baru sekarang. Keistimewaannya mutiara itu apa ciri khasnya gitu? Kalau mutiara itu konslet, dibilang konslet tuh enggak. Suaranya suara standar masalahnya. Jadi main di vector tuh masih bisa. Oh, di vector bisa. Bisa, cuman jedanya tulungan. Jedanya Rapet jedanya. Suara biasa kayak burung vector sama, cuma jedanya gitu. Kalau Jadi, di durasinya sampai berapa itu? Durasi kalau di rumah 1 menit lebih. Cuman di atas gantangan 1 menit. Di atas gantangan. Begitu. Cuma di pemilik barunya ini bisa ditawar seharga setinggi itu Om ya. Jadi keistimewaannya yang disukai orangnya apa? Dari gayanya apa, volumenya? Gayanya tuh vector. Gayanya Vector, nggak main 1 titik tuh enggak. Dia gayanya tuh cuman muter-muter gitu. Geser, bunyi lagi begitu. Hitungan jeda lah hitungannya. Enak. Berarti Durasi juga ikutin konslet vector masuk ya? Betul. Vector masuk lagi konslet kan gitu intinya. Jadi konslet yang masa kekinian ya. Betul, yang jelas di model. Suaranya standar, gayanya biasa aja, jedanya yang luar biasa. Jedanya itu yang mantep itu. Itu yang dicari nih. Ya, ini buat teman-teman biar tahu nih. Ini buat sold out-nya berapa Om? Di berapa digit ini? Nggak banyak, cuman 7. 7 apa ya? 70 apa? 7.000? 70.
Ya jadi buat teman-teman yang belum tahu lakunya Mutiara 70 juta di bos siapa ini, Bang? Bos Jawa Timur dia. Bos Jawa Timur. Wah, ini orang Jawa Timur nih. Iya, ini orang Jawa Timur juga. Jawa Timurnya di kota mana itu? Wah, saya kurang paham ya kalau Kurang paham. Iya. Dia orang Jawa Timur aja. Larinya ke Jawa Timur ya. Ya tapi kelilingnya udah di media juga sih Oh, burungnya di media sekarang juga. iya udah bagus dia sekarang namanya. Namanya ganti apa masih Mutiara nih? Kayaknya sih ganti kayaknya. Kayaknya ganti. Kayaknya ya. Tapi dalam pantauan masih Masih jalan ya, stabil jalan terus ya. Stabil terus. Di event-event gede kok main mulu kok burungnya. Cuman kan ya yang udahlah biarin lah saya bikin lagi ntarnya. Iya, bikin lagi. Nih, laku sampai 70 juta. Iya. Belinya kan dari Bali, Bu. Belinya berapa tuh Mutiara? Itu dari ternakan temen sih sebenarnya. Ya memang kalau dibilang beli ya bukan belilah ganti millet aja ya. Dulu kisaran berapa saya gantiin millet ya? 700.000 kalau nggak salah itu. 700.000. Iya. Sepasang itu. Cuman memang terahan bagus memang. Dari Bali Bu umur 3 bulan setengah dia udah 30 up durasinya. Gitu. Durasinya memang super itu. Nah, ini yang perlu diketahuin juga nih sama Om Ron ini, Om. Kan dulu gua udah ngonten Mutiara ini sampai 3 kali lah ya. Betul. 3 kali ngonten sama Mutiara ini. Nah, ini ceritain Om Colin bahwa Mutiara ini sebenarnya dulu untulannya, playernya tuh justru kebalik. Playernya betina. Si betinanya playernya ini. Betina. Gimana tuh Om ceritanya tuh? Kalau dulu main Bali bukan enaknya betina durasi ya kan. Memang betinanya durasi. Saya mainin di lat-bulan biasa betinanya. Semenjak umur 4 bulan stop tuh saya main betina. Mainilah di ini apa yang mutiaranya itu saya mainin. Mutiara. Tapi pertama turun juga istilah kata waktu itu cup kalau nggak salah itu. Kerjanya bagus itu. Kerjanya bagus dari situ tuh. Oh iya. Mantap juga ini kata saya. Durasi dapat ya kan? Durasi dapat. Saya mainin terus. Akhirnya yang betinanya ya khusus buat untulan aja gitu. Oh, gitu. Ya kebalikannya gitu. Jadi itu kalau tahunya untulannya bisa dibuat main, itu di usia berapa? Di usia saya megang dari umur kisaran 2 bulan setengahan sih. 2 bulan setengah, jadi yang mainnya player betina pertama. betina. Nah, terus ketahuan jantannya bisa dibuat main usia berapa itu? Awalnya kan dua-duanya memang durasi semua. Nah, tapi kalau mutiara tuh kepo masih. Oke, Po. Jadi kalau dipetel sama burung lain masih nguber gitu. Tapi yang betina kok enak gitu. Enak nagen durasi. Sempet saya tawarin juga tuh dulu 1,5 juta waktu udah prestasi tuh betinanya, nggak ada yang mau. Ya udah terpaksa piara aja. Ya alhamdulillah rezeki itu. Enak banget iya. Berarti hitungannya masih paut dong ya? Awalnya paut saya miara. Nah, itu kalau masalah kan dari paut sampai dewasa stabil. Nah, itu di masa mabungnya kan biasanya macet burung ya. Iya. Nah, itu gimana caranya biar nggak macet? Masa transisi. Ya, gitu. transisi kan kebanyakan burung pasti macet ya. Dari Bali Bu beranjak ke dewasa nih, gimana itu, tuh? gimana Benar itu? tuh. Nah, kebanyakan kan ya ini sih pengalaman saya pribadi saya. Kalau dari Balibu, kalau udah remaja kan lepas Balibu nih, kan udah nggak dimainin ya biasanya rata-rata ya. Karena mabung, copot buntut, sayap, sengaja diliburin karena copot sayap buntut kurang maksimal kali. Nah kalau saya atasnya walaupun 1 minggu minimal 2 kali saya turun gitu. Jadi nggak lupa gantangan. Nah di situ prosesnya. Jadi kalau semakin lama dia istirahat, ya semakin lupa gantangan begitu. Ya, karena prosesnya kan namanya peralihan ya kan dari Balibu ke remaja bedanya udah beda ya kan gitu. Kalau dulu sempet itu mutiara semenjak dia nggak mau bunyi di gantangan karena birahinya memang kenceng karena posisi kan belum ngawin dulu kan. Pusing juga tuh dulu tuh. Nggak apa-apa saya tarikin terus karena ngeliat burung tuh memang enak ya kan. Kondangan akhirnya mau lagi tuh. Ya sampai sold out lah sama istilahnya terus stabil gitu burung. Stabil ya?
Ya satu lagi nih buat teman-teman biar tahu nih. Jadi kan kalau burung jantan sama betina ketika dimainin di PAUD ya, Iya. pasti enak terus. Enak. Tapi ketika di transisinya mau ke remaja, Iya. kan otomatis dia sebelum ngunci di kurungan bulat ya, di sangkar bulat ya. Iya. Nah itu ketika dia mau jalan terus di remaja, Mm-mm. waktu pasnya kasih glodok di sangkar kotak tuh gimana itu ceritanya? Itu dia udah birahi pengen ngawin tuh, naikin betinanya di kandang bulat kan tadinya. Saya bilang inisiatif ini saya. Coba awalnya memang ada kandang kotak kosong kan. Aku kasih itu aja. Dia masuk. Saya liatin dari luar kok dia mau ngawin tuh. Dan dari situ tuh iya. Ya itu mulai enak ya kan. Mau bunyi di glodokan, dia mau bunyi gitu. Jadi nggak selalu, memang kalau aku sih dulu nerapinnya harian itu memang di kandang kotak. Besok mau digantang nih, malam saya ambil, saya mandiin. Besok langsung bawa aja gitu. Itu dari PAUD apa? Nggak, main glodok usia remaja itu Remaja itu remaja. hitungannya ya? Birahi udah naik. Berarti ya. kelihatan birahi naik, pengen kawin, lalu dimasukin glodok Masukin gitu ya? glodok, iya. Dia birahinya enak, mau bunyi dia kan kalau birahi kan kotak gitu Ya, kan gitu. gitu. Akhirnya dia birahi bunyi ngeket gitu. Iya. Nah, dari situ wah enak ini terus bilang. Nah, besokannya tuh mau lomba, siangnya, malamnya saya ambil, saya mandiin itu. Pagi nggak saya mandiin, nggak saya jemur itu. Wah, dijemur nggak semua. Karena kan saya kerja kalau pagi kan. Udah tinggal tenteng aja langsung ke gantangan. Tapi alhamdulillah kerja maksimal gitu. Jadi burung pure murni om ya. Jadi Murni. dari PAUD kita kasih Iya. sangkar kotak, kita glodok, kawin sekali, langsung konslet gitu ya. Langsung ya konsepnya nggak ini sih, memang bertahap sih. Bertahap ya. Gacor dulu gitu Iya. Ya nggak tahu sih ya itu dibilang mutiara konslet apa enggak. Kalau saya bingung itu. Orang ngomongnya pada konslet semua, tapi kalau menurut aku konslet tuh nggak seperti itu. So gitu ya, dia Iya. lebih factor kesannya. Dia ya. vektor, cuman jedanya lah boleh diadu sama burung konslet gitu. Dari saya demennya dari durasinya bang, Durasi ya. dari durasinya. Dia seneng lah saya lihat durasinya di atas mah. Gitu. Itu kalau mutiara nih dari posisi balibu terus lanjut ke dewasa, itu pakannya kenceng terus atau pas di titik berhentinya kembali lagi ke polos itu di mana itu Om Colin? Saya memang dari balibu pakannya kenceng mulu. Iya, pakan kenceng. Kenceng mulu, nggak pernah saya rubah itu pakannya itu aja. Pakannya itu aja, sehingga saya robah. Sampai konslet pun posisinya masih kenceng terus. Yang awalnya dibilang orang itu mah udah konslet dia bilang begitu. Nah, saya pikir wah kalau semuanya konslet saya nggak bisa main di veteran, saya bilang gitu. Takutnya konslet ya kan. Orang tahu sendiri kalau zaman sekarang kan kalau konslet nggak bisa main di tempat begitu kan. Nah, coba tuh saya bilang, saya Tempat begituan tuh tempat apaan? Tempat begituan tuh tempat apaan? Tempat gantangan. gantangan sekarang tahu sendiri Oh, Pak, iya, ya iya. kan. Yang Orang jelas. pada milih-milih ya kan. Bilang, karena Kadang konslet pun Iya. dinaikin di factor. nah di situ saya bilang wah saya Pernah ya event itu ya? Nah itu. Tapi nggak ditis, Nah, nggak tahu ditis. gimana ceritanya. wah saya coba tuh pakan polos. Ah, Bahan polos ya maksudnya nggak langsung saya campurin, saya campur bertahap polos tuh lah ya? bertahap ya. Lah akhirnya ya begitu. Kalau mau gantang baru saya kasih pakan kenceng gitu. Kalau di rumah mah masa oh jadi itu posisi gantang itu tetap dikasih umpan kenceng. pakan kenceng kalau saya. Kalau di rumah baru pakan polos. Oh. Gitu. Cuman mau berangkat aja nih. Malam saya ambil dari glodok, taruhin di kandang bulat pakai pakan gitu kenceng. Ya, kalau extra pudingnya kan setahu gua itu dari mulai balibu sampai ke dewasa jagung nggak pernah ganti-ganti. Nah di situ Pak, saya tuh paling seneng itu memang dari dulu motivasi aku tuh Kusumo kan nggak lepas dari jagung. Ya, Jadi waktu- jagung. Jadi waktu kita nonton di Batavia itu, Nah ya saya di belakangnya itu, belakangnya Mas Bule itu, itu emang dari situ dari situ terinspirasi. sampai sekarang burung-burung yang lain pasti ada jagungnya ya di dalamnya. Masih jagung. Iya, tapi tetap saya suapin burungnya. Jagung mah pajangan aja gitu. Ya Iya. itu dari situ. Sama kayak Kusumo berarti ya. Iya, Hitungannya kan dia walaupun ada jagung tapi nggak mau makan. nggak mau makan tapi Di bawah disuapin. tidur doang dia. Pas Saya naik suapin. suapin. Iya, saya suapin terus. Pokoknya ini kalau dia kenyang mesti kenyang dia.
Insya Allah udah kalau semuanya kenyang, ngejur dari awal dah intinya sampai bubar aja masih gitu. Jadi Mutiara terinspirasi dengan Kusumo. Kusumo awalnya. Memang saya itu favorit saya tuh Mang Kusumo. Itu makanya jagung sebonggol itu di dalam kandang bulat, yaitu Kusumo. Ya Kusumo kan pasti kan di dalam kan, Iya, sebonggol dilihat begini dulu kan. nggak Iya. dimakan biasanya. Tapi tetap disuapin. Iya, Ya, saya disuapin. suapin. Ya memang seperti itu. Itu. Walaupun burung lain yang di rumah sama, saya begitu tetap syarat. Jadi Mutiara konslet syaratnya jagung biar kayak Kusumo. Iya. Wah, luar biasanya. Mantap. Om Roni ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mau ditanya lagi, kira-kira ya ini buat teman-teman barangkali ada yang kepo, jadi next dari pembelajaran Mutiara Om ya. Iya. Buat selanjutnya ini ada pelapis lagi nggak kira-kira? Insya Allah nggak lama lagi. Keluar lagi. Keluar lagi. Iya. Tapi kayaknya nggak tahu dan ntar kapan lah. Cuma Tapi ya ada nggak pasti ada. Insya Allah ntar ada keluar. Bahan mau banyak yang nggak kehabisan stok ya. Bahan alhamdulillah mah ada 1-2 mah di rumah. Bahannya jantan apa betina lagi Om? Saya mah jantan semua. Jantan semua. Jantan semua. Jadi buat teman-teman yang mau cari bahan-bahan jantan bisa kontak di channelnya, namanya siapa Om? Benny Petrat Colin. Buat Facebooknya? Ya itu sama. Benny Benny. Petrat Colin. Nah. Iya, nanti bisa dilihat di bawah ini teman-teman ya. Oke, cukup ya. Ya cukup. Oke, cukup nih untuk tanya jawabnya. Ini untuk pertama kalinya di channel gua langsung collab sama channelnya siapa Om? Roni Madariski, buat teman-teman yang belum subscribe boleh subscribe di bawah ini. Iya. Monggo silakan untuk channelnya Tanto Japa juga, jangan lupa untuk di subscribe. Cukup dari kita bertiga nih ya, cukup ya. Ini kalau di channel gue tetap ada salam khasnya nih, nggak apa-apa nih yang masuk Iya, channelnya Om apa-apa. Roni ya. Iya, Konsep jangan masih lupa. asik friend. Iya. Asik. Oke, Asik, ya. asik. Oke, salam dari kita. Konslet masih Masih asik asik, friend. Oke, friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Japa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.